bisa dikeluarkan oleh Kiboy. Oke. Iya, ini Diginya sebenarnya bakal ngerepotin banget sih kalau aku ngelihat Ya, ya. karena dia punya reverse time, yang Iya. itu adalah musuh utama untuk Lancelot sendiri. Betul. Puncture-nya ketarik lagi ke belakang. Dan ini yang lebih mematikan adalah bagaimana Suns dengan Lilia. Karena kita tahu waktu dia bermain dengan jersey Timnas Indonesia, dia melakukan flanking power, mendapatkan double kill tanpa adanya threat kill sama sekali. Itu menguntungkan bagi teman-teman dari Onyx Esports kalau seandainya play-nya masih sama seperti yang dia lakukan pas dia bersama dengan Timnas Indonesia. Betul, pastinya akan sesuai yang diharapkan dari Onyx maupun dari Rebellion untuk game kali ini. Mereka bakal coba untuk mempertemukan satu sama lain dengan kondisi 1-0 yang udah diamankan oleh Onyx. Oke, MPL Arena. Sesaat lagi kita akan memasuki Land of Dawn dan langsung saja inilah dia pertandingan game kedua, match kedua dari Onyx Esports versus Rebellion Zion. Ini dia MPL Arena, mana suaranya? Silahkan berikan dukungan sebanyak-banyak maupun teman-teman yang ada di rumah. Kalian bisa diberikan dukungan juga lewat live chat sembari kita langsung masuk ke dalam Lane of Dawn karena sudah terlihat beberapa pokingan damage yang diberikan dan terfokus ke arah laning phase masing-masing. Oke, lihat tadi ada satu Iron Hook yang sudah di pop out begitu saja dengan cepat. Fearless juga sudah mendapatkan jawabannya untuk sekarang. Kayaknya dia bakal bermain lebih safe juga, Val. Sudah langsung melakukan serangan agresif. Suns mengcover dengan cepatnya. Kairi jump in. Retribution pun digunakan untuk secure saja. 2 lawan 3. Iron Hook-nya connect Val. Langsung menangkap Kairi. Kairi mencoba untuk membalaskan satu serangan tapi ternyata First Blood tetap ada di tangan teman-teman Rebellion Zion. First Blood by Samsung Galaxy A Series. Ya, sini dia first blood yang akan menguntungkan pastinya karena yang diambil adalah seorang Kairi. Cukup menghambat pergerakan dari farmingnya nanti, tapi Flicker juga udah hilang dari serangan seorang Val. Cuma kita bakal bergeser juga ke bagian bottom lane terlebih dahulu, khususnya ke arah gold laner. Cewek menghadapi seorang Heist dengan bantuan Kiboy. Ini enak banget pastinya karena Heist gak punya space yang besar, gak punya pergerakan yang bebas dengan adanya skill dari Kiboy. Oke, Fearless bahkan mengamankan di area Little Wanderer. Membuat pergerakan dari teman-teman Onyx Esports sedikit terhambat untuk di 1 menit awal. Menengok Kairinya juga belum mendapatkan heavy spin dan baru lebih tepatnya untuk sekarang Iron Hook-nya connect ke depan. Kiboy sprint pop out dan bahkan AC dalam ancaman. Inspire menyala tapi ternyata tidak menjadi jawaban. Flicker dari cewek langsung mengamankan 1 poin kill di arah bottom lane. Wah, damage udah gak main-main dari seorang cewek. Kita lihat ini baru 2 menit yang pertama, tapi elimination sudah berhasil diamankan menuju ke arah Heist terlebih dahulu. Kita melihat kali ini platingan pun membuat dari seorang cewek punya gold yang lebih banyak. Turtle sudah spawn di area mid lane, terpantau masih padat penduduk. Oke, bahkan kalau misalkan kita melihat dari Kiboy-nya terkena Iron Hook di arah depan tapi masih belum punya time journey. Tumbang di arah depan juga tentunya dengan reward manipulation yang sudah pop out. Saat mencoba untuk bertahan dari gempuran teamfight yang terjadi. Rebellion Zion langsung dipaksa untuk mundur. Kairi masih menahan dari heavy spin yang dia miliki dan di arah belakang Boots mengincar ke Swallow. Flicker pun dilakukan, knockout strike tapi ternyata tidak mendapatkan core Swallow dan malah Boots yang tertangkap untuk 1 Iron Hook dari Paul-nya. Langsung ter-takedown di area mid lane. Rebellion Zion melakukan counterplay yang manis sekali. Wow, Dairon juga hampir bisa tertangkap, tapi dengan kalkulasi yang luar biasa, dia bisa menahan dari Onyx, dia bisa survive juga. Dan kita bakal kembali lagi kali ini dengan 3 eliminasi yang diamankan oleh Rebellion. Ternyata belum ada perbedaan gold yang signifikan. Dari Turtle pun belum ada yang mulai mencoba melakukan inisiasi ataupun setup sejauh ini, Om Wawa. Yes, meskipun tadi memang Turtle-nya terlihat cukup bebas ya, tapi lebih fokus untuk mendapatkan atau melakukan team fight bagi kedua tim ini. Jadi ini agak sedikit reset dan yang pasti Kiboy di sini berhasil untuk ditumbangkan 1 kali tadi. Tapi itu juga memancing sebenarnya dari biar time journey-nya bisa dilepaskan tadi untuk Onyx sendiri dan ya sekali lagi sebenarnya adalah objektif yang sulit untuk bisa digagalkan ya bagi Onyx. Oke, tapi reward manipulation dipaksa straight down begitu saja dilakukan. Time journey pun cewek mencoba untuk bertahan tapi ternyata Swallow ditumbang oleh Suns dan di arah belakang cewek pun harus melakukan 1 ganjaran yang sama. Fearless mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan sedikit immunity tapi ternyata Kairi dengan retribution yang dia dapatkan langsung memberikan efek slow ice retribution sehingga pergerakan slownya benar-benar tidak bisa kabur dari Fearless. Nice try untuk Fearless, tadi dia bisa ngedodge 2 pemain langsung tapi pada akhirnya terkejar juga dengan posisi dari seorang Kairi dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dimana masih tetap sama sebenarnya Kairinya. Kalau kita lihat dia adalah battle spell cooldown, sedangkan dari Lancelot ini masih butuh waktu. Memang dia punya damage monster dan juga attack speed, tapi dari sisi retribusinya dia agak sedikit terlambat dibandingkan dengan Kairi. Oh, Blade of Despair.
Apakah sudah menjadi jawaban? Tapi buat sekarang Iron Hook lagi karena Keyboy. Keyboy belum mau untuk melakukan serangan balasan, tapi ternyata Keyboy masih survive. Time Journey, Keyboy! Dia masih selamat dari gempuran Rebellion Zion dengan Iron Hook, Reward Manipulation. Dan ternyata dengan satu Time Journey saja, dia masih mampu untuk bertahan hidup. Iya, ini Digi covernya doang anak kecil ya, tapi ternyata begitu kuatnya untuk seorang Keyboy menggunakan Diginya bisa survive dengan takdirnya. Tapi di sisi lain juga dari seorang Dairon nampaknya dalam situasi yang kurang mengenakan karena Inferno-nya udah harus di-pop up menghadapi dua pemain sekaligus. Semua damage-nya sudah mulai masuk dan hilang dari seorang Dairon, ngasih space banyak untuk seorang Boots bisa mendapatkan platingan di area top lane. Cewek sudah mulai memainkan irama permainannya, tapi Suns di bagian mid lane mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Rebellion Zion 4 berbanding dengan 4. Dengan saat ini Rebellion Zion mulai tertinggal dari segi objektif gold leading, juga bahkan Iron Hook tidak mendapatkan target operasi. Bahkan udah mulai kereset satu demi satu. Baik Suns-nya juga yang langsung melakukan Black Shoes ke depan. Swallow dalam ancaman. Lihat, Splinter pop out begitu saja dan bahkan Val tidak bisa mendekat ke arah satu sosok Lilia yang menjengkelkan seperti ini. Iya, semua yang judulnya bisa didodge, tapi kali ini Iron Hook-nya nggak bisa dihindarkan lagi meskipun dari seorang Kairi masih begitu tebalnya, bahkan Happy Spin yang langsung menangkap karena dua pemain sekaligus. Snowball-nya akan coba dilakukan dengan adanya Keyboy juga yang bisa berikan damage tambahan dan Boss yang datang tiba-tiba mendapatkan triple kill harusnya karena seorang Swallow. Dan ini dia triple kill dari seorang Boots. Masih ada pemain nampaknya yang bakal ditumbangkan lagi, itu seorang Dairon dengan adanya seorang cewek di sisi lain dan Heist. Wipeout-nya bisa diamankan karena Suns dan semua pemain lainnya ternyata hanya membuka crossbow of tank. Belum ada eliminasi yang bisa didapatkan, bahkan Heist yang harus hilang. 5 member benar-benar hampir semuanya terwipe out, namun sayangnya Umawa tidak jadi wipe out karena Val muncul, tapi ini mini wipe out hitungannya. Iya, 4 yang tumbang juga dan tadi adalah counter initiate yang manis banget ya. Karena ketika dibuka tadi real world manipulation, dibalaskan keadaannya dengan satu buah heavy spin dan itu masih ditungguin sampai dengan detik-detik yang terakhir sebelum dari Kairinya keluar. Sampai dia digigit pun masih diem di sana. Iya, dia masih nunggu dulu. Nunggu backupan karena dari belakang sudah pasti akan ada boots yang masuk. Diambil bahkan barusan. Dan buat sekarang ini makin lebih dipersempit lagi farming patternnya Umawa. Boots sudah selesai dengan 2 item. Lagi dan lagi Blood Sex dan juga Alasia ada dominance tapi di sisi lain Kairi mendapatkan haste. Spray down tanpa ampun. Kali ini killing spree diamankan oleh sosok cewek. Ini biru station yang benar-benar mengerikan. Nampaknya kali ini udah langsung diberikan oleh seorang cewek. Heist 3 kali ditumbangkan di menit yang ke-7. Ini ngebuat dia pastinya bakal ketinggalan dari segi goldnya, dari segi ekonomi, bahkan dari segi turret pun. Dan seorang cewek bisa langsung masuk, bisa langsung memberikan satu pressure lagi ke arah Rebellion Zion. Wah, ini tekanannya nggak main-main, apalagi dengan ini outer turret udah nggak ada, inner turret terancam. Terlebih kalau ngomongin soal item dan perbedaan gold leading, makin lama ini makin snowball, Nevin. Dan Suns dari tadi yang selalu menjadi provokator dari team fight yang terjadi. Rebellion Zion mencoba untuk menangkap Suns, tapi apa yang bisa mereka lakukan ketika ada Black Shoes di sana dan Sprint yang mempersulit teman-teman Rebellion Zion untuk menangkap Suns itu sendiri. Kedua escape lane dimiliki oleh seorang Lilia itu sendiri, apalagi ngebawa Sprint. Terus Angry Gloom-nya juga. Wah. Jangan lupakan karena ngasih efek slow yang benar-benar berasa banget, apalagi udah tambahin trap juga. Ya, dan selalu sih ya dari Onyx Esports mereka bisa dapetin turtle-nya bersih. 3 kali. Gak ada yang ganggu sama sekali, bersih banget untuk bisa dapetin turtle-nya. Dan ya memang gangguan-gangguan dari Onyx ini dimana mereka menampakkan wajah mereka ini, kita ada di sini, tolong kita team fight. Oh, immune fearless dengan Thunders yang dia miliki, tapi buat sekarang Suns langsung mempop out dari Sakti Angry Gloom-nya. Dan cewek Renner Apathy on point. Walaupun sempat didodge oleh Fearless, tapi ternyata tidak untuk kedua kalinya. Dan dia harus tumbang untuk 16 detik lagi. Cewek langsung mengambil objektif lainnya. Dia mau turret lagi, dia mau uang yang lebih banyak. Dan buat sekarang di sisi lainnya, Haze mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun ternyata Dairon terpick off lagi untuk sekarang. Namun Renner Apathy-nya tidak connect untuk kedua kalinya. Ya, Dairon salah satu pemain yang diwaspadai, masih punya Inferno, tapi dilihat gak takut dengan Renner langsung menghilangkan dari seorang Heist. Wow, what a nice play. Meskipun tadi misalnya ada satu pemain lagi melakukan recall, itu belum bisa dihindarkan untuk recall-nya. Dan ini dia perbedaan gold sampai ke arah 9.000. Dominance Ice menjadi jawaban bagi sosok Boots karena dia tahu armornya bakal membantu bagaimana tubuh dari sosok Pakito menahan semua gempuran dari One walaupun udah melakukan crossbow of tank.
Fearless harus lebih berhati-hati karena dia dari tadi sudah mulai terpick off. Cewek dalam keadaan yang aman, dalam posisi yang nyaman. Demon Undersword sudah menjadi jawaban bagi Haze. Minion pun clear, tapi buat sekarang belum menjadi sebuah jawaban karena Onyx Esports hampir di semua lininya mereka kuasai termasuk di area jungle. Yes. Satu tambahannya di sini adalah dari Diki. Diki hanya sekali pick off. Berarti seharusnya stacknya dia sekarang ini sudah maksimal. Banyak. Banyak. Dan dia pakai tenacity. Jadi kalau sekarat, dia makin Makin tebel. lebih tebal. Yes. Defense dari physical dan magicalnya makin berlipat ganda. Apalagi ditambahkan dengan Radiant Armor. Oracle juga bagi Boots. Ini absorb shield damage-nya bakal makin lebih sakit lagi. Tapi buat sekarang Val-nya mencoba untuk bertahan. Reward Manipulation bakal dibuka. Kairi lebih berpotensi untuk mengincar ke depan. Suns-nya hanya nge-trigger bagaimana Reward Manipulation yang dimiliki oleh Soros Swallow. Dan langsung reset. Disengage team fight dari Onyx Esports. Tarik ulur bagaikan bermain layangan di sini, Nevin. Dua resource langsung hilang ultimate dari Rebellion Sion. Dan lihat Onyx Esports bisa mendapatkan lordnya dengan sangat amat sejahtera. Gak kehilangan satu apapun. Tapi masalahnya kali ini Inner Turret dari Rebellion Sion langsung berhasil hilangkan Keyboy dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kali ini time zone-nya langsung dibuka. Bahkan menarik kembali ke arah seorang Paul. Nge-trigger ada satu flicker lagi dan Suns Oh my god. memberikan satu pancingan maut. Ini Suns cuma ngeprovokasi, ayo pukul aku, pukul aku, pukul aku. Tiba-tiba Black Shush. Iya. Tiba-tiba mundur ke arah belakang. Dan Betul. tidak ada yang bisa menangkap dia karena Val juga belum punya flicker. Ya, dan kali ini kita masih mau lihat minion wave yang segera masuk Iron Hook-nya. Oh. Connect-nya ke arah minion ternyata belum bisa menarik satu pemain dari Onyx Esports yang begitu merepotkan, apalagi kali ini membawa pemain tambahan yaitu Lord yang sudah ada di area base turret bahkan. Tumbang begitu saja dan begitu juga kena Haze. Reward Manipulation dibuka. Swallow ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena langsung di-engage sama Suns dengan Angry Gloom. Di arah belakang Fearless mencoba untuk mempertahankan Lordnya tapi ternyata gak bisa. Boots mendapatkan Unstoppable walaupun shutdown dari seorang cewek. Harus mendapatkan tapi 2-0 tidak bisa terjadi lagi untuk Onyx Esports. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Onyx Esports mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan sekali lagi congratulations, nice try juga untuk Rebellion Sion, comeback stronger di hari-hari esok. Iya. Wow. Tapi ini benar permainan dari Onyx ya menurutku, memang mereka lagi Ciri khas mereka. outstanding. Iya, Ya. lagi outstanding banget. Terutama untuk Boots. Ya. Itu orang nge-outplay berapa kali. Di game 1, di game yang kedua juga. Dan bahkan secara objektif ini nggak ada yang bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari Rebellion Sion. Ya, tadi kita ngeliat Boots bisa tiba-tiba hadir di area mid lane ketika memang talking damage sudah diberikan oleh para pemain lainnya dari Onyx. Dan kita ngeliat komunikasi yang luar biasa. Dan dari bahkan Onyx. tadi kayak Nevin mention ya, 11 menit gameplay 11 menit. ditambah dengan game yang pertama 14 menit. Kita bagikan 2 aja, itu 12,5 average game time loh. Iya, berarti ini prediksi KB kan 13 menit tadi. Ya, di bawah 13. Di bawah 13. Benar kok, benar. Iya. Oke, kalau kita kan 15 Tapi menit. jujur ya, 15. tapi aku nggak expect kalau 11 menit. Karena kalau aku ngeliat dari Bener Onyx sih. biasanya mereka ke drag sampai Iya, mid game. iya, itu Iya. poinnya. Dan lihat bagaimana tadi di game yang pertama, kita melihat bagaimana rapinya late game mereka yang seolah-olah tidak berbuah kesalahan sama sekali. Iya. Tidak ada pick off, tidak ada trade kill. Iya. Ya cewek tershutdown, tapi ganjarannya adalah base turret yang hancur. Apakah seimbang? Kayaknya enggak menurutku. Karena itu dia main objektif gitu loh. Main objektif power yang ada dari tubuh Rebellion Sion. Yang menurut aku pribadi kalau hancur itu tidak akan ada kesempatan kedua untuk mempertahankannya. Ini semua tim udah bangkit di season yang ke-10 ya. Karena ya, yang biasanya ya goyang-goyang di early, mungkin shaky ya di awal-awal. Ya. Mereka udah memperbaiki apa yang kurang-kurang di season yang kemarin. Beda Tapi banget. ini early-nya terlalu, aku bilangnya ini lebih power daripada layer 1 yang tadi. Entah mungkin layer 1 ini lebih diperuntukkan kepada tim fight besar. Karena ini total domination aku bilangnya. Total domination. 5 point kill di 3 menit awal Nevin yang udah sempat kita mention tadi. Iya. Turtle objective secure 3 kali tanpa kontes. Ini udah bukan main-main loh. Ini secure objektifnya. Dengan kehadiran Kairi. Dan mengubah Sun sebagai pemain mid lane yang sangat amat menjengkelkan ternyata dengan Lilianya. Itu saya kalau jadi Rebellion Sion, flicker gigit. Bener sih, itu Lilianya bener-bener bisa ngasih efek slow. Dia ngasih damage-nya juga nggak main-main. Nyebelin Dia banget. yang paling penting dia nguras resource dari Rebellion. Dan kalau begitu, kita sudah melihat bagaimana tadi permainan dari Onyx Esports 2-0 secure banget. Dan ini akan memperkaya bagaimana poin-poin dan standings yang akan berubah berarti. Iya. Kita sudah mendapatkan beberapa tim tanpa adanya keculian poin pada match pertama mereka. Betul, jadi pembuka yang manis tentunya untuk 3 tim berarti yang udah bisa mendapatkan poin bersih Iya. 2-0. Di Vietnam Alpha, Alter Ego Esports, dan juga Onyx. Inilah dia keseruan
Tentu yang kita udah sempat lihat bagaimana MPL Arena benar-benar ramai sekali. Dan sempat juga kita melihat sorak-sorak dari Sonic dan juga Rebels. Ini mana mereka mendukung tim favoritnya, tapi kita juga nanti sesaat lagi akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemain dari Onyx Esports dan langsung saja kita berikan kepada Bude Monster. Take it away. Ulala, kemenangan 2-0 yang begitu memukau, begitu cepat tayangan perdana dari Onyx Esports. Dan mungkin kita pada penasaran banget nggak sih dengan salah satu player dari Onyx Esports. Jadi di sini Bude Monster langsung aja mau ngobrol-ngobrol bareng Kairi from Onyx Esports Indonesia. Hello Kairi. Nice to meet you. Please Hello. just your mic. Okay. How is your first game in Indonesia? I was very excited because it was my first game in MPL Indonesia, and next week I'm really excited to meet RRQ and Aura. Wow. Katanya dia itu excited banget main di Indonesia ini first time juga dan dia nungguin RRQ and Aura. How about EVOS? This is here. Dilar is watching, guys. Yeah, they're watching in front of us, but yeah. What do you think about Indonesian crowd and Indonesian teams overall? I think all teams are good, and I want to fight with every team, and the fan base is also good. And you want to beat them all, of course, I right? want to beat all of them. Wow, from 1 to 10, how about you rate your opponent next? Or not your opponent, but you. How about you? Your performance with Onyx Esports, can you rate from 1 until 10? 6. 6? Wow! Mereka baru nge-rate match mereka itu baru 6 ngasihnya tadi. Jadi persiapan mereka bisa lebih baik lagi. Tapi, mungkin kita bakal next lagi ya ke pertanyaan di mana you usually play with Baloyski, right? Yeah. Right now, you're playing with Kiboy. Is there any difference with Filipinos playstyle and Indonesian playstyle? Very different, but both are good, but they have different playstyle. And Boloy is more on. I think I can say it. You can say it actually. This is your opponent, so you can say everything here. Baloy is like he thinks a lot about the game, and Keyboy is his mechanics in Rome Heroes are good. I think that's the big difference of them. Different things, but still good, both of them. Both are good. Oh, so are you comfortable in Indonesia with your new teammates? Is everything going well? Yeah, everything's going well. I'm getting along with all of them, and I'm pretty close with all of them right now, I think. Really? Yeah. That fast? I think we're already close, like after I arrived here, like after 1 week, we're already close. Because we talk a lot and they teach me a lot of things. They teach me like, Don't say bad words, okay? Yeah. Don't say bad words. And you want to see all of the teams here to play, right? Especially later, we have EVOS and teams BTR, Bigatron. What do you think about this match? I don't know. Because I wanted to see Dilar and Marky fight, but Oh, I think Marky cannot play right now. uh-huh. Yeah, that's why I'm a little disappointed. The win for? Sorry, The win for? win? Win for EVOS or BTR? I don't know. I don't know, but of course for Onyx Esports, good luck But- for the next match. And anything to say? Thank you for the fans. Shout out to Sonic, and can I speak Tagalog? Yes, you can, of course. Salamat sa mga nanonood na mga Pilipino, sa mga sumusuporta sa amin mga Pilipino dito sa Indonesia. Sana pagpatuloy niyo kami suportahan at iangat namin yung bansang Pilipinas. Yay! Artinya katanya dia suka banget makan nasi Padang, suka banget Indonesia. Dan langsung balik ke Casters, take it away. Terima kasih Bude Monster dan juga Kairi
Tadi aku sempat agak mengerti sedikit Om Awa. Oh, Waduh. translate tuh. Coba. Jadi Boleh. dia tuh mengucapkan terima kasih Iya. dan salam-salam kepada para fans yang dari Filipina karena dia hadir. Kadito tuh tadi dia ada di sini di Indonesia, ya kan? Nah sisanya tuh nggak tahu tuh. Udah sampai Padang. sisanya ya itu Kalau tadi kata Bude, lanjutan dari nasi kata padang. Bude tadi. Iya, mungkin banget suka nasi nasi padang. padang. ya. Boleh. Mungkin memperkenalkan bagaimana cita rasa Nusantara ya kepada Betul. teman-teman yang ada di Filipina. Tapi balik lagi ada sedikit kekecewaan sepertinya dari Kairi karena menengok Lar dan Marky tidak bisa bertemu Om Wawa. Aduh. Oke, tapi kita lihat dulu untuk item build-nya teman-teman semuanya. Game time yang cukup cepat dan mencekam pastinya di game yang kedua tadi. Di mana Onyx Esports mereka berhasil untuk leading cukup jauh juga Sans dengan Lilian, catatan Lisman, Genius dan juga ada Ashgun One. Pemain yang sangat annoying banget dengan hero dia. Belum lagi Boots kali ini dengan Makito. Ini beda banget sih. Di Oke. sisi yang kemarin kita melihat Boots ini mainnya pasif banget. Dia nunggu di turret, dia nunggu mungkin sampai backup teman-teman yang datang. Tapi dengan hero yang diberikan dengan dia, Makito, dia aktif banget untuk bisa nge-backup. Karena dia tahu dia juga bisa memberikan damage. Beda dengan hero yang biasanya dipakai Uranus misalnya, yang cuma tanky. Bisa menerima damage tapi nggak bisa memberikan balasan untuk di early game. Dan ini semuanya bisa digantikan dengan adanya Boots.